Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha aynama kunta. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Kampus Universitas Diponegoro yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak, tak henti-hentinya mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan untuk berada di dalam jalan iman dan Islam. Karena hanya atas perkenannya pula kita masih diberikan kelonggaran, kelapangan untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Tak lupa mari kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali pada hari ini ada uzur sehingga tidak bisa melaksanakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera mengangkat uzurnya. Allah memberikan kelapangan kepada mereka sehingga di kesempatan yang lain mereka bisa mendatangi majelis mulia salat Jumat setiap minggu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita termasuk di antara para pengikutnya yang berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Saya juga berwasiat selaku khatib kepada jamaah sekalian untuk berusaha senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, dengan cara berusaha sekuat tenaga dimanapun kita berada, apapun kondisinya, kita berusaha untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan takwa itulah satu-satunya jalan bagaimana kita akan dinilai kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah siang hari ini perkenankan saya menyampaikan sepenggal kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kisah ini merupakan kisah yang sangat epik dan banyak sekali
pelajaran, banyak sekali uswah dan ibrah yang patut kita teladani di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara riwayat berkaitan dengan sirah nabawiyah adalah sepenggal kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan pada usia 25 tahun. Perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam, membawa perdagangan Sayyidatina Khadijah Al-Fatiyah. Bersama Rasulullah ada pembantu Khadijah yang namanya Maisarah. Namanya Maisarah, tetapi dia bukan perempuan. Maisarah adalah nama laki-laki yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan perjalanan untuk berdagang ke Basrah, negeri Syam. Diceritakan di tengah perjalanan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Maisarah beristirahat di bawah pohon. Lada Sauma'ati Nusturo Rahibin Nasraniyah. Itulah redaksi yang ada di dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Wa qad nazala alaihi salatu wassalamu tahta syajaratin lada Sauma'ati Nusturo Rahibin Nasraniyah. Beristirahat di bawah pohon dekat petilasan Rahib Nasrani, Sauma'ati Nusturur Rahibin Nasraniyah. Dan mengetahui keberadaan Rasulullah, mengetahui keberadaan orang yang sedang beristirahat di bawah pohon itu, serta merta Rahib Nasrani tadi mendatanginya. Karena di antara tanda-tanda datangnya Nabi akhir yang diriwayatkan di dalam kitab Injil adalah akan datang seseorang yang nanti akan duduk di bawah pohon dekat Sauma'ati Nustur. Dan tidaklah duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi yang dijanjikan di dalam kitab Injil. Maka Rahib Nasrani tadi mendatangi, mengklarifikasi apakah benar di matanya ada tanda merah. Rahib bertanya kepada Maisarah dan dijawab oleh Maisarah benar. Maka semakin yakin bahwa orang yang duduk di bawah pohon ini adalah Nabi yang dijanjikan. Lalu Rahib tadi berpesan kepada Maisarah agar menjaganya baik-baik. Kalau perlu kembali ke Makkah, karena ada banyak rintangan yang nanti akan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena Rasulullah SAW memiliki sifat amanah dan tabligh, maka Rasulullah SAW tetap melanjutkan perjalanannya ke Basrah untuk berdagang. Basrah adalah kota perdagangan yang maju pada waktu itu. Dan berdagangnya Nabi didasari oleh sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan itu membuat heran para pedagang di Basrah pada waktu itu. Kira-kira pertanyaannya adalah, ini ada orang jujur kok dagang. Dagang kok jujur. Berarti bisa. Untung lagi. Barangkali yang ada di pemahaman masyarakat pada waktu itu yang namanya dagang itu ya sedikit-sedikit curang begitu. Tetapi tidak demikian oleh Rasulullah SAW yang dijaga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap ucapan Rasulullah SAW, setiap tindakan termasuk di dalam perdagangannya didorong oleh wahyu,
tidak didorong oleh hawa nafsu. Maka keheranan tadi kemudian membuat orang-orang Basrah pada waktu itu bersepakat untuk mencurangi dagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendistorsi pasar. Kalau bahasa ilmu ekonomi itu mendistorsi pasar, menjual dengan harga di bawah harga pasar. Ini merupakan salah satu bentuk kecurangan di dalam perdagangan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat fatona. Beliau cerdas. Beliau tahu demand pada waktu itu lebih besar dibanding supply-nya. Maka Rasulullah membiarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Basrah pada waktu itu untuk mencurangi dirinya, karena dia tahu demand lebih besar dibanding supply-nya. Maka ketika mereka menjual seluruh barang dagangannya dan mendapatkan kerugian, lalu Rasulullah menjual dengan harga yang adil, harga pasar. Karena Rasulullah tentu di dalam setiap perniagaan yang dilakukannya sangat memegang apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Jangan sekali-kali kalian mengambil harta benda, melakukan perniagaan dengan cara-cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang didasari oleh ridho di antara para pelaku perniagaan. Hukum pasar itu mengandaikan adanya kerelaan di antara orang-orang yang melakukan perniagaan. Oleh karena itu Rasulullah tetap menjual barangnya dengan harga pasar. Tidak kemudian mengambil kesempatan melakukan ikhtikar, menimbun barang, kemudian menjual dengan harga monopoli, meskipun beliau tahu bahwa demand masih cukup potensial pada waktu itu. Tetapi Rasulullah tetap menjualnya dengan harga yang adil, yakni harga pasar. Maka sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, Rasulullah mendapatkan keuntungan dan dilipat gandakan modalnya. Cerita ini bisa kita baca di dalam Maulid Al-Barzanji, yang pada hari-hari belakangan ini banyak kita baca untuk meneladani apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Al-Barzanji kemudian disebutkan wa dha'afallahu ribhaha wa namma, dan kemudian Allah melipat gandakan keuntungan tijarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan modal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Maulid Al-Barzanji cerita ini kemudian diakhiri dengan pernikahan antara Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sering kita berpikir, alangkah senangnya jika kita berada satu masa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beranggapan jika kita berada di dalam satu masa, maka otomatis kita berada di dalam jalan iman dan Islam. Tidakkah terpikir bisa jadi jika kita berada di dalam satu masa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akal kita barangkali kemudian menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah bagi kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, meskipun kita tidak menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Banyak kisah yang bisa kita teladani. Dan alhamdulillah kita masih berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan jika kita berandai-andai kita berada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai-andai kita itu justru merupakan wujud tidak syukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, cukuplah bagi diri kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan hari ini, meskipun kita tidak berada satu masa dengan Rasulullah, kita berusaha berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbahagia, kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai ekspresi rasa kecintaan kita kepada beliau. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan berdialog dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sambil menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keluarganya. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, bukankah kami adalah keluargamu ya Rasulullah? Bukankah keluargamu ada di dekatmu ya Rasulullah? Ternyata jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu adalah sahabatku. Yang aku maksud adalah keluargaku adalah orang-orang yang tidak hidup sejaman dengan aku, tetapi mereka mengekspresikan kecintaannya kepada diriku luar biasa. Mereka terus berpegang kepada sunnah-sunnahku. Mereka terus berusaha untuk mengajarkan dan belajar apa yang pernah aku ajarkan kepada umatku. Maka sekali lagi saya mengajak dalam kesempatan ini, kita harus merasa bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kita berusaha terus untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi ibrah, bisa menjadi teladan bagi kita untuk terus senantiasa mengikuti jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tad'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah
فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مقتولين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.